Peningkatan fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah terjadi selama 1 dekade terakhir. Komnas Perempuan telah melaporkan lebih dari 2,5 juta kasus kekerasan berbasis gender dialami oleh perempuan Indonesia, dan sebagian besarnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang sepertiganya tergolong kekerasan seksual. Secara spesifik, data Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat kasus kekerasan terbanyak berada pada ranah personal, yakni kekerasan terhadap istri sebanyak 3.205 kasus. Lebih lanjut, pada tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengidentifikasi sejumlah 25.332 kasus kekerasan di Indonesia yang sebanyak 16.556-nya diklasifikasikan ke dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan menegaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yakni berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga ekonomi. Istilah kekerasan ekonomi atau kekerasan finansial merujuk pada tindakan yang melibatkan pengendalian maupun penyalahgunaan keuangan oleh salah satu pasangan untuk mendominasi pasangan lainnya. Dengan kata lain, pelaku akan menuntut korban untuk bekerja, mengeksploitasi korban secara seksual atau pelacuran, melarang korban berkarir dalam ranah publik, mengambil harta tanpa pengetahuan maupun persetujuan dari korban, hingga merampas atau memanipulasi harta benda korban. Dalam konteks kekerasan finansial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebuah studi dari Khaira et al. Pada tahun 2022 menyebutkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu jenis kekerasan rumah tangga yang kerap dialami oleh perempuan, terutama ketika suami tidak memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarganya serta membiarkan istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Realita kekerasan finansial dalam rumah tangga. Salah satu contoh kasus kekerasan finansial di Indonesia adalah kasus yang dialami oleh salah satu selebriti berinisial P. Ia tidak bisa berbelanja dengan bebas karena seluruh keuangan di rumahnya diatur oleh sang suami, sehingga ia terpaksa mengedit nota belanjanya menjadi harga normal saat barang tersebut sedang diskon, agar ia bisa menyimpan sisa uang tersebut. Urgensi mengulas kekerasan finansial. Pertama, data menunjukkan bahwa kasus KDRT di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diperlukan adanya penyebaran awareness agar semakin banyak yang peka terhadap lingkungan sekitar. Kedua, mengulas dampak psikologis yang dialami oleh korban secara lebih mendalam, seperti trauma atau PTSD, depresi, distres, kecemasan, bahkan percobaan bunuh diri. Hal tersebut diungkapkan dalam jurnal yang ditulis oleh Yao et al. Pada tahun 2021. Ketiga, penyebaran awareness kepada pasangan yang belum menikah untuk mempertimbangkan lebih matang dalam segala aspek, terutama finansial, sebelum ke jenjang pernikahan. Yang terakhir, mengetahui bentuk-bentuk kekerasan finansial dan mengetahui kapan dan bagaimana cara mencegahnya. Mengapa KDRT bisa terjadi? Lauren Walker tahun 1979 dalam Saraswati et al. Tahun 2024 mengatakan bahwa KDRT merupakan suatu perilaku dengan pola berulang yang dapat ditebak. KDRT memiliki 3 fase. Fase pertama adalah tension building phase, di mana mulai terdapat perbedaan pendapat, mulai mengontrol semua keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran tanpa berdiskusi terlebih dahulu, dan pengancaman dengan tidak memberikan nafkah. Yang kedua adalah acute battering phase, di mana terjadi konflik dan penghentian pemberian nafkah, merusak benda-benda pribadi korban yang berharga, mengambil alih aset untuk pribadi tanpa persetujuan bersama, dan mencegah korban untuk bekerja agar memiliki penghasilan sendiri. Fase terakhir adalah honeymoon phase, di mana pelaku menunjukkan penyesalan melalui permintaan maaf, janji, pemberian hadiah, dan kasih sayang. Perspektif budaya Indonesia. Terdapat beberapa pandangan budaya di Indonesia terkait financial abuse. Yang pertama, Indonesia masih lekat dengan budaya patriarki yang memandang laki-laki sebagai sosok yang dominan, sedangkan perempuan dipandang sebagai sosok yang submisif dan tidak berdaya. Kedua, terdapat juga stigma sosial yang menilai rendah terhadap perempuan janda, sehingga banyak dari perempuan yang merasa khawatir bahkan malu dengan status dirinya setelah bercerai. Ketiga, dalam konteks berkarir,
perempuan seolah memiliki batasan yang tidak terlihat, namun terasa nyata yang membuat mereka sulit untuk mencapai posisi tinggi dalam pekerjaan dikarenakan gender yang ada. Fenomena ini dinamakan glass ceiling. Terhubung dengan itu, perempuan juga memiliki upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dikarenakan bias, stereotip, dan diskriminasi gender. Hal-hal tersebutlah yang membuat perempuan ingin tetap mempertahankan rumah tangga. Terdapat beberapa saran untuk menanggulangi dan mencegah KDRT. Untuk pemerintah, yang pertama, mempertegas dan mengetatkan aturan perundang-undangan mengenai kasus KDRT. Yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai hukum mengenai KDRT di daerah-daerah setempat untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai KDRT dan cara pelaporannya. Lalu, untuk masyarakat, yang pertama, memberikan validasi emosional dan dukungan moral dengan penuh empati agar menciptakan ruang yang aman kepada korban. Yang kedua, menjaga kerahasiaan identitas korban dengan tidak menyebarkan informasi tanpa izin korban. Lalu, untuk korban sendiri, yang pertama, menghubungi layanan hotline pengaduan KDRT melalui SKPA 129 dalam nomor 129 atau 08111 129 129. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan ahli kesehatan mental mengenai dampak psikologis dari tindakan KDRT yang diterima. Yang ketiga, membuat kesepakatan pranikah bersama pasangan agar dapat membangun batasan yang jelas, khususnya dalam hal keseimbangan finansial dan kebebasan ekonomi antara suami dan istri.